Kementerian Koperasi Kemenkop bersama Dewan Koperasi Indonesia Dekopin menggelar puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada hari Minggu kemarin. Acara yang juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta sejumlah pimpinan lembaga negara lainnya ini mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Acara ini digelar sebagai bagian dari upaya mengampanyekan kembali koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan badan usaha modern. Dalam kesempatan ini, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa pembangunan 15.845 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP telah rampung dan seluruh koperasi desa Merah Putih telah memiliki bangunan, gudang, gerai, dan perlengkapan operasional sebagai persiapan peluncuran program pada Agustus 2026 mendatang. Ferry pun meminta Presiden Prabowo untuk meresmikan operasional KDKMP pada Agustus nanti, yang mana peresmian itu akan menandai dimulainya operasional koperasi yang telah siap beroperasi di berbagai daerah. Sebagai implementasi amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadirkan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan untuk itu izinkan saya menyampaikan update terakhir Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Sudah 83.000 badan hukum akte dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai. Kemudian yang 100% bangunan fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapannya berjumlah 15.845. Yang sedang dibangun 19.539. Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden. Insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapannya. Nanti atas perkenan Bapak, kami juga ingin supaya Bapak Presiden meresmikan operasionalisasi dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Sementara itu, dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diarahkan untuk menjadi pusat ekonomi desa, serta penyalur utama subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota. Akan ada logistik desa, akan ada gudang, akan ada cold storage, ruang pendingin, supaya hasil-hasil petani bagi layanan ekonomi lainnya. Saudara-saudara, saya ambil keputusan, semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Prabowo menjelaskan masyarakat desa termasuk yang berprofesi utama sebagai petani memiliki keterbatasan terhadap akses pembiayaan sehingga kerap terjerat utang rentenir untuk memenuhi biaya hidup selama masa tanam. Oleh sebab itu, Presiden menekankan setiap desa harus memiliki koperasi yang menyediakan layanan simpan pinjam dengan bunga rendah. Prabowo pun optimistis jika nantinya setiap desa memiliki koperasi simpan pinjam, maka akan memutus praktik rentenir yang memberatkan para petani dan warga desa lainnya. Pemerintah sendiri menargetkan sebanyak 40.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah beroperasi hingga akhir tahun 2026 ini. Program ini menjadi salah satu strategi memperkuat perekonomian desa melalui pengembangan kelembagaan koperasi. Tim Liputan, Berita 1.
Dan pemirsa, saat ini kami sudah menerima kedatangan dari Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, langsung di studio B Universe. Halo, selamat sore Pak Menteri, apa kabar? Selamat sore, Mbak Sosa. Baik, terima kasih alhamdulillah. telah meluangkan waktu ya, datang langsung bersama kami di Berita Satu Sore. Nah, kalau tadi kita simak Pak Menteri, ini kan merupakan rangkuman kegiatan acara puncak peringatan Hari Koperasi Iya. kemarin ya. Dan Iya. momentum hari ini saya rasa tidak ada salahnya mengucapkan lagi selamat Hari Koperasi. Makasih. Baik, karena masih dalam euforia yang Hari Koperasi ya Pak ya, peringatan ke-79 tahun. Kemarin dan juga kita simak ya, Presiden sepertinya menyematkan harapan besar kepada koperasi untuk bisa menjadi penggerak kebangkitan ekonomi kerakyatan. Iya. Nah, Anda sebagai Menteri Koperasi yang juga memegang mandat tersebut, bagaimana Anda melihat harapan ini? Yang pertama kan kemarin peringatan Hari Koperasi itu, meskipun puncaknya kemarin diselenggarakan di Indonesia Arena, yang tadi kita lihat, tapi ada rangkaian acaranya juga, nanti akan ada Jalan Sehat, kemudian tanggal 26 saya juga meletakkan batu pertama merenovasi gedung bersejarah di Kota Tasikmalaya, tempat diselenggarakannya Kongres Koperasi pertama di tahun 1947, dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Gerakan Koperasi, Dewan Koperasi Indonesia maupun dinas-dinas kami di dinas koperasi yang ada di provinsi, kabupaten, kota. Tetapi yang penting dalam acara yang kemarin di Indonesia Arena, memang sengaja kami Kementerian Koperasi bersama Gerakan Koperasi, Dewan Koperasi Indonesia, Dekopin, ingin membuat format acara yang agak berbeda. Pertama karena koperasi itu juga adalah merupakan gerakan, karena dia bukan hanya, jadi penting untuk diperlihatkan di situ bahwa memang koperasi itu juga adalah movement atau gerakan. Kemudian yang kedua, di situ ceritakan, kita menayangkan video yang penting dari sejarah berdirinya koperasi pertama kali sampai kemudian sampai saat ini gitu. Dan di situ juga ingin kami sampaikan ke publik bahwa koperasi itu bagi Kementerian Koperasi kan tanggung jawab Kementerian Koperasi bukan hanya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang menjadi program prioritas Bapak Presiden Prabowo, tapi juga tanggung jawab Kementerian Koperasi meliputi juga adalah melakukan pembinaan, pengembangan terhadap koperasi-koperasi yang existing. Dan memang khusus untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini sebenarnya oleh oleh Presiden itu ingin dijadikan sebagai implementasi dari pikiran beliau, kemarin disampaikan oleh Presiden, bahwa ini saya punya latar belakang kenapa mendirikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan beliau menyampaikan dari pengalaman pribadi beliau, tapi juga dari referensi sejarah yang bisa kita lihat dalam dokumen atau arsip, bahwa koperasi itu kan memang apalagi di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 jelas sekali bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong itu koperasi. Dan kemudian oleh tokoh-tokoh koperasi pada saat itu, termasuk Bung Hatta, Pak Margono Hadikusumo, dan tokoh-tokoh pada saat itu merumuskan dalam satu pola pembangunan semesta berencana di periode 47 sampai 59, dan dalam dokumen arsip tersebut sebenarnya sudah ada istilah koperasi desa. Betul. Sebagai bagian dari yang di dokumen tersebut namanya Democratic Rural Development. Nah, baru kemudian Presiden menyampaikan bahwa beliau punya pengalaman ketika bertugas di dinas, ketika jadi prajurit, beliau melihat situasi di desa bagaimana. Betul. Nah, keluarlah ide tentang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi ide Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih berasal dari pengalaman pribadi. Betul. Dan memiliki referensi yang cukup kuat di dalam sejarah kita gitu. Jadi kami di Kementerian Koperasi, saya sebagai Menteri Koperasi, tugasnya adalah menerjemahkan pikiran besar dan ideologis ini, karena ini ideologis. Ideologisnya itu karena memang ideologi sistem ekonomi kita kan sebenarnya ekonomi kerakyatan. Betul. Bukan ideologi sistem ekonomi liberal kapitalistik, itu harus clear dulu. Nah, Presiden sebenarnya ingin supaya gagasan besar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai manifestasinya pikiran tentang ideologi ekonomi kerakyatan ini bisa terimplementasi secara baik. Nah, kita
harus merasa bahwa ini karena ini ideologis, kami di jajaran Kementerian Koperasi harus sadar bahwa kita menjadi aparatur ideologis juga. Oke. Karena kalau enggak nanti menerjemahkannya nggak nyambung. Ya. Nah, menerjemahkannya ini itu kan sifatnya teknokratis. Ya, betul. Harus detail dan kemudian apa yang disampaikan tadi harus ada retailnya, harus ada gerai obatnya, harus ada gudangnya, harus ada logistiknya, harus ada microfinance-nya. Itu kan semua membutuhkan penyempurnaan terhadap model bisnis dan visibility study-nya. Nah, kami sekarang sedang memasuki tahap operasional, sedang kita rancang peraturan presidennya, sedang dimatangkan model bisnis dan visibility study-nya agar itu dijadikan pedoman oleh manajer-manajer koperasi desa dan kelurahan Merah Putihnya untuk bisa menjalankan operasional koperasi desa kelurahan Merah Putih. Karena ini harus untung, harus profit untuk bisa membiayai biaya operasional dan juga memberi manfaat kepada anggota dan juga untuk masyarakat. Baik. Memang karena ini adalah suatu hal yang sangat personal juga ya untuk Presiden karena berangkat dari keinginan ideologisnya dia dan juga kakek beliau, Pak Margono Joyo Hadikusumo, sahabat baik Bung Hatta dan tokoh koperasi. Beliau ada konsep koperasi di pedesaan juga. Iya, betul. Pak Sumitro, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo adalah salah satu pendiri dari Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Jadi ada hubungan darah juga yang mengalir koperasi. Bahkan Pak Prabowo sendiri sebelum menjadi presiden itu kan menjadi ketua Dewan Pembina Induk Koperasi Unit Desa. Di partai pun beliau juga membentuk koperasi sehingga ketika beliau jadi presiden beliau menjalankan kekuasaan dengan menggunakan instrumen badan usaha koperasi ini menjadi vehicle. Baik. Kalau yang sebelumnya kan badan usaha swasta sama BUMN aja yang jadi vehicle perekonomian nasional. Badan usaha koperasinya agak ketinggalan. Nah, sekarang badan usaha koperasinya dijadikan vehicle untuk ikut memberikan andil yang sebaik-baiknya untuk perekonomian nasional. Baik, nah kita juga tahu bersama ya Pak Menteri, ini kan menjadi program andalan juga nih dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah tadi seperti sudah disampaikan di awal bahwa untuk bulan Agustus kan ditargetkan ada peresmian operasionalnya. Nah kami ingin tahu nih perkembangan untuk menuju ke tahap itu sudah sejauh apa selain tadi sudah operasional sebuah unit usaha tentu membutuhkan waktu sehingga pendekatannya pun juga kita pendekatan yang kualitatif. Karena di bisnis atau usaha apapun butuh uji coba, butuh trial error. Tapi kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden, diputuskan bahwa seluruh barang-barang subsidi itu akan disalurkan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah kemudian itu akan bisa menambah pendapatan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi pupuk bersubsidi langsung disalurkan dari PT Pupuk Indonesia ke Koperasi Desa langsung ke petani. Gas LPG 3 kilo, meskipun ini kita harus harmonisasi, itu bisa langsung dari PT Pertamina Patraniaga ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan lain sebagainya. Sehingga apalagi kemudian juga keuangan mikronya kemarin Bapak Presiden menyampaikan ada bunganya sebisa mungkin rendah, 8%-an gitu, sehingga si koperasi desanya bisa mendapatkan margin dari situ. Sehingga mudah-mudahan dengan beberapa keputusan-keputusan yang penting yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin pada saat Hari Koperasi, itu bisa secara proyeksi pendapatan yang tertuang di dalam visibility study-nya itu akan bisa menjadikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih betul-betul memiliki tingkat pendapatan keuntungan yang memungkinkan mereka bisa membiayai bisa mengembangkan kegiatannya. Dan oleh karena itu memang karena ini pendekatannya kualitatif, kami juga bersama PT Agrinas Pangan Nusantara akan hati-hati betul bersama dengan manajer-manajer koperasi desanya. Kita akan uji coba. Presiden tapi kemarin bilang nggak perlu harus terburu-buru. Jadi kalau bisa 4.000 jalan, operasionalnya jalan secara bertahap, nanti tambah lagi gitu. Jadi menurut pendapat saya ini kesempatan. Jadi kalau bangunan fisik itu kan bisa pendekatannya kuantitatif. Bisa bikin 30.000, 35.000 dalam jangka waktu sekian gitu.
Tapi kalau operasionalisasi, kemarin arahan Bapak Presiden bertahap demi tahap aja. Karena memang butuh waktu, butuh butuh uji coba, Betul. butuh belajar juga gitu. Baik, nah kalau begitu dengan pendekatan yang lebih kepada aspek kualitatif ya untuk operasionalnya, indikator-indikatornya ini ditentukan dan juga pihak yang menilai secara sepenuhnya ini pihak Kementerian Koperasi saja kah? Atau Bersama ada sinergi ada dengan Agrinas Pangan Nusantara. Nah kemudian kalau misalkan ada GRE, kemudian barang-barangnya menurut pendapat kami yang harus diprioritaskan justru adalah produk UMKM lokal. Yang nanti akan kita jual di gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tapi kalau yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh produk UMKM lokal, ya kita memang harus bekerja sama dengan pabrikan dan prinsipal gitu. Tapi untuk gerai obat dan klinik, kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, dengan Badan POM, juga dengan perusahaan besar farmasi untuk menyediakan yang sesuai arahan Bapak Presiden untuk bisa memberikan obat yang harganya lebih terjangkau. Baik. Keuangan mikro juga kita bisa bekerja sama dengan koperasi-koperasi perkreditan, pembiayaan atau simpan pinjam yang mereka sudah punya pengalaman untuk memberikan pembiayaan yang ultra mikro seperti itu. Pergudangan, logistik, begitu juga. Jadi tetapi sekali lagi memang butuh waktu, butuh supaya mateng model konsepnya dan juga mateng uji coba operasionalnya. Jadi oleh karena itu arahan Bapak Presiden bertahap juga nggak apa-apa. Ya betul, agar hasilnya juga lebih maksimal ya. Iya. Baik, nah kita masih akan lanjutkan nih Pak Menteri dan juga pemirsa mengenai membahas bagaimana strategi yang akan digunakan untuk menjadikan koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan yang lebih maksimal lagi ke depannya. Tapi kita harus jeda sejenak, tetap bersama kami di Berita Sore. Lebih gurih, lebih lagi, terjadi. Enam bulan pertama tahun ini, B-Universe tetap konsisten menghadirkan berbagai ruang untuk berbagi informasi, gagasan, dan kebersamaan. Perjalanan dibuka melalui BTV, arah baru informasi. Pengukuhan B-Universe sebagai media konvergen multiplatform, sebagai langkah strategis B-Universe di industri media. Langkah strategis B-Universe diawali dengan Investor Daily Roundtable sebagai IP reguler yang dipandu oleh Executive Chairman B-Universe, Enggar Tias Tolukita, dalam diskusi yang mendorong lahirnya ide dan kolaborasi. Berlanjut dengan ekonomi syariah, diskusi keuangan dan finansial di forum dan diskusi yang lebih global. Jakarta Globe Insight hadir memberikan perspektif dan membahas isu-isu dengan lanskap global dan posisi strategis Indonesia di mata dunia internasional. The Forum menghadirkan para pemimpin, pengambil kebijakan, dan profesional dalam pembahasan berbagai agenda penting yang menjadi perhatian publik. Dalam hikmatnya momen Ramadan tahun ini, B-Universe hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui jalan dakwah spesial Ramadan dan semesta Ramadan di beberapa kota, menghadirkan kebersamaan dan meraih keberkahan Ramadan. Keseruan berlanjut lewat Semesta Berpesta. Memasuki tahun keempat penyelenggaraannya, rangkaian tur musik ini kembali menyapa berbagai kota di Indonesia, menghadirkan musisi papan atas, mendukung UMKM lokal, serta menjadi ruang pertemuan bagi ribuan penonton dalam satu perayaan yang tak terlupakan. Investor Day melengkapi tengah tahun B-Universe dengan sempurna, membawa nafas baru untuk perjalanan investasi dalam skala nasional. Investor Day hadir sebagai forum strategis dalam berinvestasi. Dari forum yang melahirkan gagasan hingga panggung yang menyatukan jutaan semangat, B-Universe akan
akan terus menghadirkan informasi, inspirasi, dan pengalaman yang bermakna bagi Indonesia. B-Universe, bersatu menginspirasi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Sore. Kita lanjut ke pembahasan. Jadi ini sebuah strategi dan juga kebijakan yang sangat benar-benar bisa membuat barang-barang subsidi itu tepat sasaran ya Pak ya. Harus. Jadi masyarakat yang membutuhkan, mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Memang kan seperti yang Presiden bilang, barang-barang subsidi itu nggak diperjualbelikan, dia harus langsung diterima oleh yang berhak. Tapi saya juga mau nambahin bahwa Kementerian Koperasi tanggung jawabnya ini juga di luar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang menjadi program prioritas nasional ini, kami sebenarnya juga membina ada sekitar 130 ribuan koperasi yang existing ada. Oke. Dan koperasi itu kan sebenarnya diinginkan oleh konstitusi, diinginkan oleh pola pembangunan semesta berencana yang dianggap sebagai perencanaan nasional pada saat itu. Koperasi itu harus masuk ke sektor produksi, sektor distribusi, sektor industri, dan sektor perkreditan atau keuangan. Dan kami punya tanggung jawab untuk itu. Oleh karena itu kemarin kami menyampaikan dalam sambutan di pabrik CPO yang dikelola oleh koperasi. Baik. Kemudian bulan akhir Agustus kami akan meresmikan pembangkit listrik tenaga surya skala 0,5 mega yang dikelola oleh koperasi yang dipergunakan energi tersebut untuk kegiatan usaha di nelayan dan sisanya digunakan dijual pada rumah tangga untuk sekaligus memecahkan solusi bagi desa-desa yang belum ada listriknya. Nah, kemudian kami juga bekerja sama dengan PT Agrinas Palma Nusantara, bekerja sama dalam rangka untuk pengelolaan kebun sawit. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Kementerian Kelautan Perikanan terhadap Kampung Nelayan Merah Putih yang sudah selesai, nanti pengelolaannya oleh koperasi. Kemudian kemarin beberapa minggu yang lalu saya bersama Menteri Pariwisata mendorong terbentuknya kelompok sadar wisata menjadi koperasi untuk mengelola pariwisata dan lain sebagainya. Jadi koperasi ini belum lagi ditambah dengan koperasi-koperasi yang misalkan di NTT ada 4 koperasi perkreditan yang asetnya itu masing-masing itu udah lebih dari 1 triliun. Oke, angka yang sangat besar. Koperasi, belum lagi ada koperasi pondok pesantren di Jawa Timur dan di beberapa kota besar di Jawa itu sudah ada koperasi yang asetnya koperasi pondok pesantren Sidogiri itu udah 5 triliun. Ada koperasi pondok pesantren Sunan Derajat itu udah hampir 2 triliun. Koperasi pondok pesantren Al-Itifak di Jawa Barat itu mereka bisnisnya sayuran dan lain sebagainya itu udah nembus angka 1 triliun gitu. Dan oleh karena itu sebenarnya nanti terhadap program prioritas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih kita akan bangun ekosistem dengan koperasi yang sudah ada. Dan harapannya kalau ekosistem ini terbangun secara baik, nanti ini akan menjadi mesin baru dari ekonomi nasional. Apalagi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kan memang tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi di desa-desa, memutarkan uang di desa-desa, dan ada pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Ini kalau yang kemarin Presiden bilang bahwa sekarang ini kan lebih banyak perputaran uang itu di kota. Kota, betul. Bahkan di Jakarta gitu. Dan sekarang dikembalikan lagi perputaran itu ke desa-desa. Di negara maju manapun itu masalah ini masalah yang paling mendasar yang harus diselesaikan. Kalau sekarang kan gap antara kota dengan desa di Indonesia itu kesenjangannya luar biasa gitu. Dan itu menyebabkan terjadinya arus urbanisasi, usia pekerja di pedesaan lari ke kota besar. Dan lama-lama nanti kalau ini nggak diatasi dari sejak sekarang akan ada masalah stagnasi. Jadi desa di Indonesia itu lama-lama bisa diisi sama orang tua aja gitu. Betul. Dan di kota besarnya menimbulkan masalah munculnya sektor-sektor informal dan mereka. Jadi memang desa harus diselesaikan dan
Untuk itu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bersama dengan koperasi-koperasi yang lain, ini harapannya bisa jadi ekosistem ekonomi baru gitu. Iya, baik. Nah, memang karena jumlah ternyata yang diurus oleh Kementerian Koperasi itu tidak hanya Koperasi Desa Merah Putih dan yang di kelurahan saja ya, Iya. tetapi juga kompleks ya. Ternyata ada 131.000 lebih Iya. terus yang sudah existing yang juga masih dalam pengurusan under Iya, Kementerian belum Koperasi. lagi kita juga harus ngurusin bahwa undang-undang perkoperasian ini yang sekarang digunakan jadi payung hukum itu Undang-Undang nomor 25 tahun 92, udah jadul banget. Sudah 30 tahun lebih. Iya, nah sekarang tahun ini sudah insya Allah ada Undang-Undang perkoperasian yang baru Oke. yang akan kita jadikan payung hukum supaya bisa lebih kekinian lah. Ya, sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Baik. Kemudian kita juga sedang dalam proses menjadikan Universitas Institut Koperasi Indonesia IKOPIN di Jatinangor, Sumedang untuk menjadi BLU-nya BLU Pendidikan Kementerian Koperasi yang nantinya akan kita cetak tenaga-tenaga profesional koperasi yang akan membantu menjadikan koperasi itu menjadi modern dan profesional. Baik, nah ketika menjalankan suatu ekosistem koperasi Pak, tentu keberadaan sumber daya manusia yang mumpuni ini juga menjadi faktor yang sangat penting ya. Nah, dalam kesempatan ini kami ingin mengupdate kembali. Kita tahu ya bahwa beberapa waktu terakhir pelatihan untuk mereka yang akan menjabat sebagai manajer dan juga pengurus ini setengah dilakukan. Update-nya bagaimana Pak? Pelatihan apa saja mungkin secara Sekarang manajerial? setelah kemarin ada peristiwa meninggalnya calon manajer koperasi desa yang dilatih, kita evaluasi sekarang formatnya untuk Kementerian Koperasi itu ditambah harinya, kemudian format modul itu lebih banyak ditekankan ke aspek manajerial, pengetahuan tentang koperasi, dan juga kami menambahkan satu lagi adalah pengetahuan tentang soft skill bagi manajer. Soft skill yang dimaksud adalah manajer koperasi itu selain diajarkan tentang pengetahuan tentang manajemen dan keuangan dan perkoperasian, juga kita ajarkan untuk bisa belajar secara baik tentang interaksi sosial, termasuk dengan pengawas, pengurus koperasi desa yang ada, bisa interaksi sosial yang baik dengan masyarakat di pedesaan tersebut, dengan segala macam supaya manajer yang ada itu betul-betul dia punya pengetahuan, kemampuan yang lengkap itu untuk menjadikan koperasi desa dan kelurahannya itu bisa mencapai target gitu dan terdukung, karena manfaatnya kan koperasi desa ini anggotanya adalah masyarakat desa atau kelurahan gitu. Jadi kalau makin baik keuntungan pendapatannya, manfaat dan keuntungannya pun juga menjadi milik masyarakat desa itu sendiri. Bahkan gedung bangunan fisik yang dibangun, pickup truck, motor itu kan bukan milik Kementerian Koperasi, itu dikembalikan nanti setelah dilaksanakan verifikasi validasi, ada berita acara serah terima kepada kami. Nah, kami Kementerian Koperasi menyerahkan itu menjadi asetnya desa. Milik desa. Iya, jadi ini desa tiba-tiba sekarang punya badan hukum, badan usaha, punya aset, punya pendapatan gitu. Baik, nah itu rentan waktunya Pak, kalau berdasarkan skenario yang ada sekarang. Agustus mulai ditempatkan manajer dengan asumsi bangunan fisik, gudang gerai dan kelengkapannya selesai. Tapi Presiden bertahap aja untuk operasionalnya. Sampai dengan akhir tahun ini kami memperkirakan maksimal 40.000, nggak apa-apa. Nah, nanti yang penting tadi soal bagaimana visibility study dan bisnis modelnya itu bisa jadi acuan bersama gitu. Betul. Nah, terus ada nggak sih Pak kira-kira strategi yang memang digunakan mungkin yang lebih terintegrasi agar tadi ya seperti yang disampaikan di awal juga, ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat tapi secara bisnis juga memberikan margin besar. Nah, karena kan beberapa isu yang juga kita lihat ya sekarang ya omsetnya sepertinya belum mencapai target. Nah, gimana kan Pak? Kemarin memang 1000-an yang di launching di Kabupaten Nganjuk bulan Mei itu launching operasional, kita uji coba gitu, belajar segala macam, pasti ada yang nggak sempurna, tapi proses pembelajaran ini nanti akan menyempurnakan ketika operasionalisasi di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang di tempat lain akan mulai lebih baik gitu. Tapi perpres tentang operasionalnya sedang kita siapin, kita matengin semuanya gitu. Jadi dan sekaligus juga nanti kalau udah ada manajernya kan plus dengan karyawan kan lain tuh nanti gitu. Iya, baik. Nah, kalau untuk
Perpres dan juga tadi ya pembaharuan dari Undang-Undang Koperasi sendiri, target waktunya sudah bisa disampaikan Kalau Mas, Pak? Undang-Undang Perkoperasian kemarin kita udah nyerahkan DIM ke Komisi 6 dan sudah terbentuk panja untuk Undang-Undang Perkoperasian. Tahun ini insya Allah Akan mulai sudah ada running ya? Undang-Undang Perkoperasian yang baru. Kemudian ini nanti Agustus, insya Allah nanti Presiden akan launching lagi untuk operasionalnya. Saya rasa sekaligus bangunan fisiknya, ya bertahap lah. Tahun ini kita bisa lihat bagaimana evaluasi terhadap operasionalisasi koperasi desa. Kita baru lihat tuh 3 bulan, 6 bulan, bisnis dimanapun pasti butuh waktu untuk Betul, itu kita nilai. Nah, dalam perjalanan untuk membangun suatu keberhasilan seperti ini, tentu saja jalannya tidak selalu mulus ya. Saya ingin dengar perspektif dari Anda, tantangan apa sih yang menjadi paling di-highlight dan bagaimana kemarin meng-overcome persoalan itu? Sebenarnya memang pekerjaan ini pekerjaan teknokratis, detail. Jadi tantangannya karena ini baru, kami sebenarnya sambil belajar sambil jalan nih, gitu. Learning by doing. Tapi kemarin Presiden meyakinkan pokoknya program ini menjadi program prioritas karena ini adalah amanatnya para pendiri Republik dan punya Bung Hatta dan lain sebagainya itu ingin sebenarnya koperasi kembali menjadi salah satu soko guru perekonomian nasional. Nah, tantangan bagi Kementerian Koperasi yang sekarang baru pertama kali lagi di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, koperasi diprioritaskan lagi itu. Nah, jadi tantangannya memang itu. Kami sadar tidak ringan, tapi kami juga harus sadar bahwa ini adalah program ideologis. Jadi kami bersama dengan Gerakan Koperasi harus yakin betul bahwa ini harus jadi contoh bagaimana ideologi ekonomi kerakyatan itu bisa hidup berdampingan dengan badan usaha swasta, dengan badan usaha milik negara. Jadi kalau Bung Hatta bilang itu ada koperasi itu ada yang sifatnya mikro, dia operasionalisasi sebagai badan usaha, tapi juga ada yang sifatnya makro, namanya kooperativism. Itu bagaimana badan usaha koperasi ini nanti bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara. Betul, baik. Nah, karena nanti ketika sudah berjalan dan sesuai dengan harapan, sudah oke nih ya, kan akan diserahkan kepada masyarakat tuh. Nah, pertanyaan terakhir saya mungkin bisa disampaikan terkait dengan desain pembiayaan negara akan sejauh apa dalam program Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan ini, dan juga apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk meyakinkan bahwa program ini benar-benar program yang akan menghidupkan lagi, bahkan meningkatkan ekonomi kerakyatan. Silakan. Ya, kalau sekarang kan masyarakat desa sekedar sebagai objek. Atau sekedar penerima manfaat. Dengan adanya koperasi di desa-desa dan kelurahan, itu Presiden ingin supaya masyarakat di desa kelurahan itu menjadi subjek atau menjadi pelaku ekonomi. Dibuatin badan usaha, dilengkapi dengan aset, gudang, gerai, dan alat kelengkapannya. Nah, kemudian diberikan modal nanti dengan bunga yang rendah. Kemudian itu akan bisa secara signifikan dan ada pertumbuhan ekonomi di desa dan kelurahan, dan itu akan menjadi alternatif bagi masyarakat desa itu untuk meningkatkan kesejahteraan. Begitu juga dengan kegiatan pendukung, nanti akan menggerakkan produk-produk UMKM lokal yang bisa diisi oleh anak-anak generasi muda, Gen Z, milenial, untuk menjadikan koperasi sebagai alternatif lapangan pekerjaannya mereka. Belum lagi perputaran uangnya, kemarin Pak Presiden bahkan bisa 200 triliun lebih dari setiap 200 triliun tahun. Itu asumsinya memang kalau ada puluhan ribu koperasi di desa kelurahan, itu omsetnya mereka bisa 2 miliaran lebih. Jadi pokoknya per bulan asumsinya rata-rata bisa profitnya 200 jutaan dari setiap koperasi desa kelurahan Merah Putih. Jadi sebenarnya memang inilah yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Perputaran uang yang sedemikian besar inilah yang akan nanti bersama-sama dengan badan usaha swasta dan BUMN itu nanti akan bisa mempercepat pencapaian ke tingkat pertumbuhan ekonomi yang 8% itu. Baik, jadi benar-benar mengukuhkan peran koperasi ya untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Jadi yang kaya bukan itu aja, tapi juga
masyarakat yang sebagian besar mereka ada di desa dan kelurahan itu juga Baik. bisa terangkat Secara nasibnya ekonominya. Kalau Baik. yang neoliberal yang seperti Presiden bilang itu kan Baik. hanya sekelompok kecil, nunggu trickle down effect, nggak ngefek-ngefek. Nah, sekarang ini dengan ekonomi kerakyatan, sekarang Dibalik. semua akan tumbuh, berkembang bersama, sejahtera bersama, kalau perlu kaya bersama. Baik, nah menarik. Jadi kita akan kawal terus bagaimana Iya. rencana yang akan dilakukan sampai dengan nanti operasional berjalan. Tentunya dengan tidak melupakan bagaimana yang existing itu tetap terus didukung ya Pak. Iya, Ya? dan Baik. mohon doa dan dukungan dari masyarakat. Seluruh masyarakat. Itu. Tentu kita akan dukung dan kawal. Sama-sama. Terima kasih Menteri Koperasi Terima Ferry kasih, Juliantono Mbak telah Salsa. bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Dan pemirsa, usai jeda yang satu ini kami akan kembali tetaplah bersama kami di Berita Satu Sore.